Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung pada hari yang keempat dari Pekan Doa Komunikasi se-Indonesia Kawasan Barat yang bertemakan Let Your Light Shine. Semoga renungan ini menginspirasi kita untuk mendeklarasikan Injil Tuhan dan memantulkan tabiat Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini adalah Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Firman Tuhan ini akan menjadi landasan topik kita pada hari ini, yaitu memulai pelayanan komunikasi dan media di gereja lokal. Mengapa tidak? Atau siapa takut? Memulai pelayanan media atau media ministry di gereja lokal adalah langkah yang sangat penting untuk memanfaatkan teknologi dan media dalam menyebarluaskan pesan Injil dan mendukung kegiatan gereja. Berikut adalah panduan praktis untuk memulai pelayanan media di gereja Anda, lengkap dengan referensi Alkitab untuk mendasari setiap langkah yang akan kita ambil. Pertama, tetapkan tujuan dan visi. Habakuk 2 ayat 2 menuliskan, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Menetapkan tujuan dan visi yang jelas untuk pelayanan media adalah langkah pertama. Visi ini harus mencakup apa yang ingin dicapai melalui media. Bisa jadi menyebarluaskan firman Tuhan, atau meningkatkan keterlibatan jemaat, atau mendukung kegiatan gereja lainnya. Visi yang jelas akan memberikan arah dan fokus bagi pelayanan. Yang kedua, kumpulkan tim yang kompeten. Dikatakan dalam Keluaran 31 ayat 3-5, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Mengumpulkan tim yang memiliki keterampilan dan bakat dalam berbagai aspek media, seperti video, audio, desain grafis, dan media sosial, adalah langkah penting. Setiap anggota tim perlu memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan media dan semangat untuk melayani. Jikapun belum terampil, tidak usah khawatir. Tuhan tetap bisa menggunakan individu yang mau belajar dan yang mau diarahkan oleh Roh Kudus-Nya. Jika ada kesempatan, boleh juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi UNI maupun daerah. Ketiga, susun rencana kerja dan anggaran. Seorang dokter dalam Alkitab, yaitu Lukas, dalam Lukas 14 ayat 28 menuliskan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Rencana kerja harus mencakup semua aspek teknis dan juga operasional dari pelayanan media, termasuk perangkat keras, perangkat lunak yang dibutuhkan, ada juga anggaran dan jadwal operasional. Menghitung biaya dan merencanakan penggunaan sumber daya dengan bijaksana sangat penting untuk keberhasilan pelayanan. Yang keempat, ada 7 totalnya saudara-saudara, kembangkan konten yang relevan dan berkualitas. Salah satu hal yang paling dibutuhkan dalam pelayanan media adalah konten atau isi yang berkualitas. Itu sebabnya Alkitab menuliskan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Konten yang dibuat dalam pelayanan media harus relevan,
berkualitas, dan sesuai dengan pesan Injil. Ini bisa termasuk khotbah, pengajaran, berita-berita tentang kegiatan gereja, atau materi promosi lainnya. Tapi pastikan bahwa semua konten dilakukan dengan segenap hati dan berorientasi pada Tuhan. Yang kelima, gunakan teknologi dengan bijaksana. 1 Korintus 9 ayat 22 menuliskan, "Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka." Teknologi adalah alat yang sangat berguna dalam pelayanan media, tetapi harus digunakan dengan bijaksana untuk melayani berbagai kebutuhan jemaat dan audiens. Pilihlah teknologi yang dapat menjangkau orang dengan cara yang efektif dan sesuai dengan tujuan pelayanan. Tidak perlu mahal. Yang keenam, kita berdoa dan mencari petunjuk Tuhan. Ada nasihat dalam Yakobus 1 ayat 5. "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Sebelum memulai atau membuat keputusan penting dalam pelayanan media, berdoalah dan minta hikmat dari Tuhan. Meminta petunjuknya akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan kehendaknya dan akan diberkati. Terakhir, ketujuh, evaluasi dan buat penyesuaian berkala. Evaluasi adalah hal yang paling krusial dalam menjalankan sebuah program, dan hasil dari evaluasi akan menjadi acuan untuk program berikutnya. Oleh karena itu, Amsal 15 ayat 22 mengatakan, "Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau ada penasihat banyak." Jadi, lakukanlah evaluasi berkala terhadap pelayanan media untuk menilai apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Cobalah untuk berdiskusi dengan tim dan terima masukan yang dapat membantu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Sebagai kesimpulan, untuk memulai pelayanan media di gereja, kita memerlukan perancangan yang matang, tim yang kompeten, dan penggunaan teknologi yang bijaksana. Dengan menetapkan visi yang jelas, mengumpulkan tim yang kompeten, merancangkan anggaran, dan berdoa untuk petunjuk Tuhan, maka Anda dapat memulai pelayanan media yang efektif dan memberkati jemaat serta menyebarluaskan pesan Injil dengan lebih luas lagi. Semoga pelayanan media gereja lokal Anda mulai dapat menjadi alat yang efektif dalam melayani Tuhan dan masyarakat. Tuhan memberkati setiap usaha dan langkah yang Anda akan ambil. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk panduan yang telah kami baca dalam firman Tuhan. Kami yakin dengan tuntunan Roh Kudus, juga semangat untuk terlibat dalam pelayanan media, maka Tuhan akan menuntun dan juga memberkati setiap usaha dan juga langkah, bahkan pengorbanan yang akan diberikan oleh umat-umat Tuhan. Kiranya pada waktunya, buah-buah manis akan dirasakan oleh jemaat Tuhan, supaya mereka lebih semangat lagi terlibat dalam misi Tuhan yang agung ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik, bisa terlibat dalam misimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.